Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan demo soket programming. Sebelumnya, perkenalkan lebih dahulu kelompok kami ada Risma Fauzia dengan NIM 24060191200001, Amalia Rahma Aisyah dengan NIM 24060119120008, Apri Astuti dengan NIM 24060119120009, Doma Zaneta dengan NIM 24060119140069. Di sini untuk demo soket programming akan dijelaskan oleh teman saya, Doma Zaneta, untuk bagian UDP dan Risma Fauzia untuk bagian TCP. Mengenai soket programming dengan UDP atau User Datagram Protocol. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke programmingnya, perlu tahu dulu nih, soket itu apa sih? Jadi soket itu merupakan titik akhir dari komunikasi dua arah antara dua device dalam satu jaringan gitu. Nah, soket programming itu apa? Nah, soket programming itu merupakan cara untuk menghubungkan dua soket dari dua device ini yang berkomunikasi dalam satu jaringan gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke programmingnya ya. Di sini saya menggunakan Python. Lalu seperti tadi sudah saya jelaskan, soket itu titik akhir dari komunikasi dua arah antara dua device. Jadi di sini kita perlu untuk membuat dua device nih. Yang pertama kita buat server dan client. Tuh. Nanti server dan client ini dia berkomunikasi. Tuh. Oke, yang pertama kita lihat dulu untuk servernya. Yang pertama kita perlu untuk import soket modul. Di Python ini dia sudah menyediakan modul untuk soket. Kita hanya perlu import saja, import soket gitu. Terus kita akan membuat objek soket untuk servernya. Dan di sini nama soketnya ada server sock. Lalu di sini cara membuat soket di Python itu socket.socket. Lalu di sini ada socket.af_init. Ini artinya server sock ini nanti dia IP address-nya itu merupakan family dari IPv4 atau Internet Protocol version 4 itu. Lalu di sini ada socket.sock_diagram. Ini artinya server sock ini nanti dia akan diimplementasikan pada User Datagram Protocol atau UDP itu. Dan selanjutnya nanti kalau misalnya soketnya ini udah berhasil dibuat, dia akan print socket created itu. Nah, selanjutnya kita akan inisialisasi port dan IP dari server soketnya. Yang pertama kita inisialisasi dulu portnya. Di sini portnya 34567. Ini sebenarnya bisa apa aja, bisa 12345 gitu, tapi di sini saya pakainya 34567. Lalu di sini kita inisialisasi hostnya. Nah, host ini sebenarnya IP dari soketnya nanti. Di sini makanya 127.0.01. Nah, ini tuh sebenarnya IP dari localhost gitu. Nah, selanjutnya kita perlu untuk melakukan binding. Binding ini dia seperti mengikat soket itu dengan IP address dan port number gitu. Jadi dia kayak memberi soketnya itu IP address dan port number gitu. Dan di sini kita pakai fungsi bind. Caranya itu server sock, nama soketnya .bind. Lalu di sini mau diikat kemana nih? Ke IP ini host 127.0.01 dan ke port 34567. Nah, nanti kalau proses binding ini sudah selesai, kita akan print socket connected to hostnya ini tadi, IP-nya ini ya. Tuh. Terus selanjutnya
kita akan inisialisasi buffer size. Buffer size ini nanti akan dijelaskan selanjutnya, tapi buffer size ini akan digunakan di RECV from ini. Dia itu merupakan jumlah bytes itu. Dan di sini kita pakai 1024. Selanjutnya, nanti server itu dia bisa mengirim pesan kepada klien. Nah, di sini pesan yang mau dikirimkan itu MSG. MSG itu isinya apa? Paket accepted gitu. Dia akan dikirimkan ke klien. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke infinite loop untuk mengirim dan menerima pesan. Nah, untuk mengirimkan pesan itu kita pakai RECV from. Pakai fungsi RECV from. Jadi RECV from ini dia akan mengembalikan sesuatu. Dan mengembalikan apa? Mengembalikan data dan ADDR. Nah, data itu apa? Data itu nanti pesan dari klien. Jadi di sini RECV from dia akan menerima pesan dari klien gitu dalam data ini. Lalu ADDR ini merupakan address dari klien. Jadi dia nanti akan menerima address dari klien. Kenapa kita perlu address dari klien? Karena ketika servernya ini mau mengirimkan pesan kepada klien, karena dia connectionals, karena kita pakai UDP connectionals itu, kita kan perlu tahu nih pesannya ini mau dikirim ke alamat mana gitu, mau kemana gitu. Nah, jadi kita perlu untuk menerima address dari klien juga gitu. Nah, di sini ada buffer size. Nah, buffer size ini sebenarnya jumlah bytes yang dapat diterima oleh server dari klien. Jadi buffer size ini paling enggak ukurannya harus sama dengan ukuran paket yang dikirimkan oleh klien. Gitu. Jadi biar servernya itu bisa menerima keseluruhan pesan dari klien. Gitu. Selanjutnya setelah kita menerima data dan alamat dari klien, kita mau mencetak pesan dari klien. Nah, ini kita pakai print. Yang di print apa? Yang di print itu data. Nah, datanya ini yang tadi udah jelasin juga, data itu pesan yang dibaca, pesan dari klien yang dibaca oleh server gitu, pakai RECV from gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mencetak pesan dari klien, setelah kita menerima pesan dari klien, kita mau mengirim balasan ke klien supaya kita bisa memberitahu ke klien kalau oh, paket yang kamu kirim tuh udah diterima gitu. Nah, cara untuk mengirimkan balasan ke klien itu kita pakai fungsi send to. Jadi caranya itu server sock, ini nama soketnya, send to. Nah, sebelum kita untuk mengkodekan pesan yang akan dikirim, jadi kita akan mengkodekan MSG itu kan ini, paket accepted. Supaya jadi mengkodekan ini supaya si klien ini nanti bisa menerima pesan dari server gitu. Nah, encode itu sendiri karena di sini tidak dispesifikasikan pesannya ini akan dikodekan ke dalam bentuk apa, maka pesannya yang dalam bentuk string ini, paket accepted dalam bentuk string ini, dia akan dikodekan menjadi UTF-8. UTF-8 itu default dari encode gitu. Nah, apa itu UTF-8? UTF itu sendiri merupakan Unicode Transformation Format. Jadi dia format encode gitu lah ya. 8 itu artinya 8 bit. Jadi nanti MSG ini, paket accepted ini dalam bentuk string, dia akan dikodekan dalam bentuk 8 bit gitu. Nah, kita mengirim balasan MSG paket accepted ini kemana? Ke ADBR. Nah, ADBR ini apa? Udah jelas juga, dia merupakan address dari kliennya itu.
Oke. Nah, ini kenapa disebut infinite karena karena dia UDP. Jadi di servernya tuh dia akan menunggu sampai menunggu terus sampai dia menerima pesan dari klien gitu. Baru dia mengeksekusi ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke klien. Di sini hampir sama seperti server. Yang pertama kita perlu import dulu soket modulnya, import soket. Lalu kita membuat objek soketnya. Di sini nama objek soketnya client sock. Cara membuat soketnya sama. Lalu AF_init dan sock diagram tadi sudah dijelaskan di bagian server. Lalu ketika nanti klien berhasil menciptakan atau membuat soketnya, dia akan print soket created itu. Lalu klien ini nanti dia akan mengirimkan pesan juga nih ke server. Nah, pesannya apa? Di sini ditampung di MSG juga ya. Dia akan mengirim klien, "Hi, I'm Doma Zaneta and I am your client." Gitu. Kalau di sini ada inisialisasi buffer size-nya, buffer size tadi udah dijelasin, bakal dipakai di RECV from. Lalu di sini untuk mengirimkan pesannya kita pakai looping juga. Jadi for x in MSG itu apa? MSG itu in. For x in MSG, client sock akan mengirimkan pakai fungsi send. Dan sebelum dia mengirimkan message-nya ini, dia perlu untuk melakukan encode. Nah, dia akan mengkodekan satu persatu gitu sampai ini pesannya habis ke dalam 8 bit, defaultnya 8 bit. Nah, dikirim kemana nih? Dikirim ke ini. Ini merupakan IP dari servernya 127.0.0.1. Ini adalah port dari servernya 34567 itu. Nah, selanjutnya kita akan menerima data dan interface dari servernya pakai RECV from. Di sini datanya itu pesan yang akan dikirimkan oleh server. Kalau address ini address dari server gitu. Buffer size ini jumlah byte yang dapat diterima oleh kliennya. Tuh, nanti kita mau print juga pesan dari server di server side. Ini kita print datanya. Nah, datanya itu apa? Datanya itu tadi pesan yang dibaca oleh klien dari server gitu, pakai RECV from. Nah, selanjutnya kita akan close socket kliennya pakai fungsi close itu. Oke, kita langsung. Nah, kenapa tadi kayak gitu? Oke, jadi ini berhasil ya. Yang pertama itu ini tadi. Nah, socket connected to ini ya, IP-nya ini. Nah, terus kan dia menunggu si klien ini ngirim pesan gitu kan. Nah, jadi di sini kayak looping lah tadinya. Di sini tadi pas kita eksekusi si kliennya, yang pertama di sini ada socket created, artinya si klien berhasil menciptakan untuk membuat soketnya. Lalu
Dia mengirimkan pesan nih, "Hi, I am Doma Seneta and I am your client ini." Nah, pesan yang dari si klien ini dicetak sama si servernya terus mengirim balasan. Mengirim balasan itu apa? Paket accepted. Jadi pesan yang tadi dikirimkan oleh kliennya sudah diterima gitu. Lalu soket kliennya ini closing gitu. Nah, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai soket programming menggunakan UDP. Untuk kekurangannya saya mohon maaf juga tadi ada beberapa masalah dalam saya runningnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perihal TCP socket programming. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu socket, apa itu socket programming, dan apa itu TCP. Nah, di sini kita akan meninjau dulu apa itu socket. Socket itu merupakan salah satu cara untuk komunikasi antar device, umumnya itu lewat network atau internet. Socket juga biasanya digunakan untuk pemrograman berbasis client server yang dapat menggunakan soket TCP/IP atau soket UDP. Nah, di sini kita akan meninjau soket yang menggunakan TCP/IP ya. Nah, terus soket ini berfungsi untuk jalannya untuk melakukan komunikasi antar device seperti transfer data dan informasi jaringan. Nah, di sini kita ada ini ya, client server di sini. Client itu sebagai pihak yang meminta, terus dan server itu sebagai pihak yang menjawab permintaan dari si kliennya. Terus yang kedua itu apa? Socket programming. Jadi socket programming itu merupakan suatu program yang implementasikan socket supaya kedua server, yaitu kedua device yaitu client dan server bisa saling terhubung. Nah, dengan syarat itu satu server dan satu klien. Yang pertama untuk di sini tuh saya mengimplementasikan socket programmingnya menggunakan bahasa Python. Yang pertama kita tinjau dari sisi servernya. Di sini ada TCP server. Ini untuk program server untuk TCP socket programming. Pertama kita mengimport socket dulu. Di sini tuh untuk bertujuan untuk mengimport library socket yang di bahasa Python-nya. Setelah itu di sini ada server socket, itu di sini sama dengan socket dan socket bla bla bla. Itu di sini untuk membuat socket si servernya itu. Nah, di sini tuh di sini server socket ini sama dengan socket dan socket dalam kurung. Di sini ada kedua parameter yaitu socket.af underscore init. Itu di sini untuk si server ini akan terhubung dengan alamat IP address yang masih satu keluarga gitu. Terus yang parameter kedua ada socket.sockstring. Di sini itu untuk mengimplementasikan socket yang menggunakan TCP. Jadi sockstring untuk mengimplementasikan socket yang dimiliki oleh transmission control protokol ini. Nah, untuk mengetahui apa itu transmission control protocol, kita akan meninjau dengan hasil running dari program-programnya ya. Jadi di sini itu sock_string itu merupakan implementasi dari connection oriented yang dimiliki oleh si transmission control protocol ini. Nah, setelah socketnya telah terbuat, maka ini akan mengeprint server sama server itu socket telah terbuat, server socket created. Setelah itu untuk membuat si socket ini itu harus membutuhkan IP address dan nomor portnya. Di sini itu hostnya itu merupakan 127.0.0.1 atau yang disebut dengan kayak IP address-nya.
Terus portnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Di sini number portnya. Nah, terus setelah soketnya telah terbuat, maka kita akan mengikat nomor hostnya dengan portnya dengan fungsi bin. Nah, setelah soketnya telah terikat dengan si servernya, maka server itu akan terhubung dengan hostnya ini 127.0.0.1. Nah, setelah itu server itu akan mendengarkan nanti klien mana yang bakal terhubung ke si servernya ini. Terus, nah pertama itu setelah soketnya telah terbuat, terus server itu connect ke tadi host ini 127.0.1 ini, maka server di sini tuh akan menunggu koneksi klien mana yang bakal meminta permintaan ke si servernya. Terus habis itu, nah ini si klien soket addressnya. Kalau misalkan ada suatu klien yang meminta permintaan kepada server, maka yang diikat pertama itu addressnya. Jadi server itu tahu si klien itu dari si address si klien soket ini kayak gitu. Misalkan dia sekeluarga dia bakal diterima, kalau enggak dia enggak diterima kayak gitu. Terus habis itu setelah terima, maka klien connected from ini. Jadi ntar si server itu bakal terhubung sama si klien dengan melalui ADR ini. Terus habis itu setelah ini selesai, maka setelah terhubung itu akan membentuk suatu kayak jaringan gitu ya. Nah, nanti ntar bakal si klien servernya itu bakal saling bertukar informasi itu. Kalau misalkan jadi itu kayak informasi itu disebut dengan data kalau di sini. Jadi data sama dengan client socket.rcv 1024. Jadi di sini receive. Jadi di sini kayak di sini tuh dari client socketnya gitu, itu sebesar 1024 bit. Dan di sini tuh jika datanya itu bukan suatu data atau decode-nya itu sama dengan n, maka akan diputus gitu. Terus setelah itu kalau misalkan enggak, jadi misalkan enggak masuk ini, nanti akan reset from client. Ntar dia yang data atau informasi yang dikirimkan dari klien itu akan diterima sama si servernya. Jadi ntar si servernya itu bakal mengeprint informasi yang dikirimkan oleh si kliennya dengan data decode UTF-8. Jadi UTF-8 ini untuk mengubah string menjadi bit yang mana ukurannya itu 8 angka biner ya. Terus setelah itu nanti si kliennya itu untuk buat menyapa. Jadi ntar si TCP itu ada namanya three-way check-ins. Jadi untuk menyapa si kliennya itu dia untuk menyapa klien, hai klien, itu lalu diubah ke bit. Nah, terus habis itu misalkan accept, maka dia akan accepted by user. Terus habis itu ntar misalkan dari kliennya itu terminate, maksudnya memutuskan sambungan, maka nanti kliennya itu close, lalu secara otomatis server juga akan close juga, atau nanti antara klien dan server tidak terhubung lagi gitu. Terus habis itu kita tinjau yang kliennya. Oke. Untuk yang kliennya ini kan dari sisi yang penerimanya. Sama, kita pertama buat soketnya dulu. Pertama kita harus import soket. Terus habis itu kita buat soketnya itu client socket di sini. Nah, terus juga sama di sini socket.socket ada dua parameter. Ada AF_init. Di sini juga untuk menghubungkan satu alamat yang sekeluarga. Terus habis itu socket.sockstream. Nah, di sini tuh kita buat yang mengimplementasikan connection oriented. Jadi untuk mengimplementasikan dari si TCP-nya.
Terus kalau misalkan udah client socketnya terbuat, maka akan di print client socket created. Terus setelah itu kalau client socket connect ini, jadi si kliennya itu terhubung dengan alamat ID-nya 127.0.1. Di sini merupakan local hostnya. Terus habis itu setelah itu nanti si buat menyapa servernya itu klien bakal nyapa duluan, itu server and klien 1 gitu, jadi memperkenalkan diri dulu gitu. Terus habis itu nanti setelah berhasil, setelah nanti misalkan ada respon dari si server, maka dia akan ini di sini si itu akan mengirim data. Pertama buat ngirim data gitu kita ini nih send payload encode ini UTF-8, mengubahnya jadi biner dan ukuran 8. Terus ini datanya juga, data ini merupakan informasi yang dikirimkan sama si klien soketnya ini. Terus habis itu print SR datanya. Di sini want to send more data to server, misalkan kita mau ngirim data, nanti entah kita jawabnya, misalkan kita jawab Y, memakai simbol Y, maka kita masukkan data dari informasi yang kita ingin kirimkan ke servernya. Kalau misalkan kita nggak mau, itu kita langsung loncat aja angka simbol setelah ininya. Nanti misalkan kita nggak mau ngirim informasi, maka langsung terjadi interrupt atau langsung terminate gitu antara si klien sama si servernya. Nah, jadi langsung break gitu loh, langsung terputus. Nah, setelah itu misalkan sudah, maka nanti keyboard in-nya interrupt, maka excited-nya itu by user gitu, akan menampilkan tampilan excited by user. Setelah itu maka client socketnya itu akan memutuskan jaringan secara otomatis gitu. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung pada prakteknya saja. Jadi pertama, kita di sini saya punya 3 program ya, ada satu server dan 2 klien. Jadi kita akan membuktikan gimana sih cara kerja si soket si TCP socket programming ini. Terus pertama kita run si servernya ya. Nah, ini run TCP server. Nah, di sini sudah muncul. Pertama, server itu soketnya berhasil terbuat, maka misalkan udah berhasil terbuat kan dia bakal nge-print nih server socket created. Terus habis itu, misalkan udah, nanti socket itu bakal mengikat host dengan host sama portnya. Dengan server itu connect ke alamat itu 127.0.0.0.1. Nah, di sini soket itu akan mendengarkan atau akan menunggu klien mana yang bakal terhubung sama si servernya. Dengan dia akan nge-print atau menampilkan server waiting connection. Oke. Jadi di sini si servernya itu sedang menunggu nih klien mana nih yang bakal butuh si server nih. Terus mari kita ini run yang kliennya. Nah, di sini socket create ya. Nah, di sini tuh kita lihat berarti di sini soketnya sudah terbuat. Terus habis itu di sini ada kita menjadikan server. Nah, di sini tuh client connected from ini nih. Jadi yang tadi di sini. Nah, ini nih. Jadi
addressnya ini tadi yang ada apa namanya host sama number portnya itu akan masuk ke sini, yaitu 127.0.01 sama number portnya 497.29. Terus di sini receive from client hey server I'm client 1. Jadi pertama si client itu akan menyapai servernya. Jadi diterima bahwa dari client tuh hey server I'm client 1. Setelah itu servernya akan menjawab hey client. Nah terus setelah itu misalkan kita mau want to send more data to the server, misalkan kita mau apa namanya mengirim data, maka kita di sini itu ya harus menginputkan Y si Y di sini. Misalkan kita menginput Y, nah enter uploadnya kita di sini masukin inputan yang mau kita kirim ke servernya. Misalkan kita ngetik Risma Fauzia 4060111912. Kita lihat dari si servernya. Nah, receive from client Risma Fauzia 2406011191201. Nah, di sini yang kita tinjau ini pertama si TCP itu apa namanya mengirim TCP itu bersifat sequential. Jadi dia mengirimkan datanya itu terurut gitu. Misalkan aku di sini ngirimin Risma Fauzia 24060112001. Di sini tuh akan urut, nggak acak-adul gitu, nggak satu dulu atau nggak duanya dulu atau nggak A-nya dulu, tapi tetap urut dia itu R-nya dulu, terus habis itu I, S, dan seterusnya. Itu merupakan sifat dari si Transition Control Protocol, bahwa dia mengirimkan datanya itu secara urut. Terus misalkan kita analisis itu tadi ada three-way sequence. Jadi pertama si klien itu akan menyapa dulu, hai server, aku tuh klien gitu. Jadi kayak membuat janjian terlebih dulu gitu. Terus habis itu si servernya jawab ntar si servernya jawab hai klien gitu. Terus setelah maksudnya sama-sama sudah merespon, maka langkah ketiganya itu nanti si akan mengirimkan data sesungguhnya. Data sesungguhnya di sini tuh ini Risma Fauzia 2406011190001. Nah, telah diterima juga di sini nih Risma Fauzia 2406011191201. Jadi datanya itu sekuensial ya, seurut. Nah, misalkan nih ini kan si klien lagi terhubung sama si klien satu lagi terhubung sama servernya. Misalkan apakah bisa klien lain itu bisa maksudnya ikut nimbrung gitu antar ke servernya gitu. Walaupun si klien satu itu sedang berhubungan dengan si server gitu. Mari untuk lebih jelasnya kita run yang klien 2 apakah bisa. Ya, nah di sini itu untuk klien 2 dia itu socket created. Jadi dia sudah terketik socket tapi dia belum belum bisa mengirimkan hai to server gitu. Nah, terus karena socket ini tuh hanya bisa menghubungkan 2 device saja gitu. Jadi misalkan device lain mau terhubung ke server itu nggak bisa karena ada device klien satu itu terhubung ke servernya kayak gitu. Nah, terus gimana dong supaya klien 2 itu bisa terhubung ke servernya? Yaitu si klien pertama ini harus memutuskan sambungannya dulu atau memutuskan jaringannya sama si TCP servernya. Setelah klien satu itu terputus, maka klien 2 baru bisa hello ke servernya gitu. Misalkan di sini aku nggak mau kirim lagi ya, berarti misalkan aku no. Nah, misalkan enggak, nanti si kliennya itu akan terputus gitu. Jadi misalkan itu kan akan interrupt gitu loh. Nah, di sini tuh TCP servernya juga langsung servernya itu langsung memutuskan
hubungan antara server dan klien satu gitu. Kita mati ya di sini. Nah, di sini kalau misalkan klien socketnya close, maka servernya juga langsung close dan si TCP klien 2 bisa langsung mengirimkan say hello atau three-way checklisnya ke servernya. Di sini ada three-way checklist antara TCP klien 2 dan TCP servernya. Nah, setelah itu kan nih klien connected from 127.001.497.33. Nah, di sini receive from klien high server and client 2. Nah, di sini klien 2 baru bisa terhubung sama si servernya gitu. Terus kita lihat, nah itu pertama itu tadi kan udah ngirim kayak say hello ke servernya. Terus habis itu servernya jawab, "Hai klien." Nah, berarti di sini kan udah ada kayak komunikasi nih, karena kedua-duanya sudah mengerti satu sama lain gitu kan. Nah, setelah itu, nah si klien 2 bakal mengirimkan informasi, misalkan aku jawab yes gitu ya, iya. Ntar payloadnya misalkan Jarkov is the best. Nah, terus aku kirimkan ke server. Nah, maka di server terima dia receive from klien Jarkov is the best. Di sini juga tertata secara sekuensial kayak gitu, yaitu terurut gitu. Itu kelebihannya dari si transmission control protocol itu. Jadi kesimpulannya itu si transmission control protocol itu merupakan suatu protokol yang mana untuk membangun komunikasi antara dua device. Dia melakukan three-way shake hands, yaitu seperti menyapa, yang kliennya itu menyapa si server, lalu servernya itu menyapa kembali. Nah, setelah itu kliennya itu yang ketiganya itu bakal mengirimkan data atau informasi sesungguhnya, lalu servernya akan menjawab dari si kliennya dengan datanya itu pasti akan terkirim secara sekuensial atau terurut. Seperti itu juga karena di sini membangun koneksi terlebih dahulu, maka di sini tuh akan lebih terjamin datanya itu akan terkirim dengan lancar. Seperti itu. Sekian yang saya sampaikan mengenai TCP programming melalui TCP software programming. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan demo soket programming UDP dan juga UTP. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ciri-cirian kerja dalam menyelesaikan tugas ini. Untuk yang pertama, demo soket programming UDP dijelaskan oleh Doma Zaneta. Demo soket programming TCP dijelaskan oleh Risma. PPT dibuat oleh Amalia Rahma dan video dibikin oleh Afri Astuti. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.